Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, tidak ada medan tempur yang lebih kejam dan berdarah dibandingkan Front Timur. Di wilayah luas yang membentang dari stepa Ukraina hingga hutan-hutan Rusia, jutaan manusia kehilangan nyawa dalam perang yang diwarnai oleh kebrutalan, kebencian ideologis, dan kehancuran total. Ini adalah kisah tentang penderitaan tanpa batas, tentang bagaimana invasi berubah menjadi pembalasan, dan bagaimana tanah yang beku menjadi saksi bisu atas salah satu tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia. Front Timur adalah panggung paling brutal dalam Perang Dunia Kedua. Di wilayah ini, tempat pertempuran paling berdarah terjadi. 27 juta warga Soviet, 6 juta warga Jerman, dan sekutu blok poros, serta jutaan warga sipil tewas. Itu adalah konflik tanpa ampun yang ditandai oleh kebencian, pembalasan, dan kekejaman tanpa batas. Sejak invasi Nazi pada tahun 1941, Hitler memerintahkan pemusnahan sistematis warga Soviet dan menerapkan kebijakan bumi hangus. Tetapi, ketika Tentara Merah mulai merebut kembali wilayah, balas dendam sangat kejam. Hampir 1 juta tentara Jerman yang ditangkap meninggal di kamp-kamp Soviet menjadi korban kelaparan, kedinginan, atau kebrutalan para penangkap mereka. Dalam pertempuran seperti Stalingrad, Leningrad, dan Operasi Bagration, Nazi dikepung dan dimusnahkan tanpa ampun. Para partisan yang seringkali adalah wanita mengeksekusi tentara musuh dengan dingin yang mengerikan. Pada minggu-minggu terakhir perang, bahkan tahanan wanita Jerman menjadi korban penyiksaan dan pembalasan. Hitler tidak siap menghadapi apa yang ditemuinya di Front Timur. Dingin ekstrem, perlawanan tentara Soviet, dan serangan terus-menerus dari para partisan mengubah kemajuan menuju Moskow menjadi siksaan. Ribuan tentara Nazi meninggal karena kekurangan makanan, suhu rendah, dan penyergapan. Namun, bagi banyak orang, bahaya itu lebih baik daripada apa yang dialami mereka yang menjadi tawanan. Penduduk Soviet penuh amarah atas apa yang telah mereka derita, tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Sejak awal invasi, Hitler memerintahkan pasukannya untuk melenyapkan siapapun yang dapat dianggap sebagai musuh, termasuk warga sipil. Dalam perjalanan mereka, pasukan Jerman menghancurkan desa-desa, memusnahkan keluarga, dan meratakan kota-kota. Berbeda dengan perlakuan di tempat lain, di wilayah Soviet mereka tidak menyisakan apapun yang berdiri. Dalam penarikan mereka, mereka menerapkan kebijakan bumi hangus, membakar tanaman, menghancurkan bangunan, dan mengeksekusi siapapun yang mereka temui. Tetapi ketika Tentara Merah mulai merebut kembali wilayah, penderitaan yang ditimbulkan Jerman berbalik melawan mereka. Kekejaman Nazi terukir dalam ingatan orang-orang Soviet yang tidak membutuhkan propaganda untuk membenci musuh mereka. Banyak tentara Soviet telah kehilangan orang yang mereka cintai dan melihat rumah mereka menjadi puing-puing. Uni Soviet menanggung jumlah korban jiwa terbesar dengan lebih dari 27 juta kematian. Penuh amarah, ribuan pemuda Soviet mendaftar menjadi tentara untuk mengusir musuh. Stalin juga menerapkan taktik bumi hangus dengan memerintahkan penghancuran sumber daya esensial agar Jerman tidak dapat memanfaatkannya. Untuk menjalankan rencana ini, dibentuklah kelompok-kelompok khusus yang dapat melenyapkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Batalion-batalion ini membakar desa-desa, meratakan sekolah-sekolah, dan mengakhiri hidup ribuan tahanan. Orang-orang Jerman yang ditangkap ditempatkan di bawah tahanan polisi rahasia yang bertugas memindahkan mereka ke kamp-kamp penahanan di pedalaman negara. Namun, kurangnya sarana transportasi menyebabkan sebagian besar dari mereka harus berjalan kaki dalam kondisi ekstrem. Di Ukraina dan Belarusia Barat, 60.000 orang dipindahkan dengan cara ini. Menurut catatan, lebih dari 9.800 orang dieksekusi di penjara
1.443 meninggal dalam perjalanan, 59 ditembak mati saat mencoba melarikan diri, 23 tewas dalam pemboman, dan 107 meninggal karena alasan lain. Di antara mereka bukan hanya tentara, tetapi juga tahanan politik yang dipenjara sebelum perang. Secara total, hampir 1 juta tentara Nazi kehilangan nyawa dalam tahanan Soviet. Dari 90.000 yang ditangkap setelah pertempuran Stalingrad, hanya 5.000 yang berhasil kembali ke Jerman. Untuk memahami pembantaian ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa pihak berwenang Soviet tidak hanya mengabaikan kekejaman terhadap tahanan Jerman, tetapi terkadang juga mempromosikannya. Mereka tidak melihat tindakan ini sebagai pelanggaran perjanjian atau kejahatan perang, melainkan sebagai kewajiban terhadap bangsa mereka untuk memberantas fasisme dari dunia. Seiring berjalannya perang, para pemimpin politik Tentara Merah mencoba membatasi eksekusi tahanan karena mereka bisa berguna sebagai sumber informasi. Namun, upaya ini sia-sia. Dalam pertempuran sengit, baik tentara maupun komandan tidak peduli untuk menangkap musuh. Telah didokumentasikan kasus-kasus di mana tahanan ditikam atau dicekik hingga mati. Karena tidak dapat mencegah pasukannya membunuh orang Jerman yang menyerah, Tentara Merah memilih solusi administratif, memerintahkan para perwira untuk setidaknya mencatat senjata dan barang-barang pribadi yang diambil dari mayat-mayat Nazi. Pada bulan Agustus 1941, pasukan Jerman melancarkan serangan terhadap Leningrad. Selama 3 bulan berikutnya, yang dikenal sebagai bulan-bulan hitam, sebanyak 400.000 orang berdedikasi untuk membangun pertahanan sementara. Pertempuran terus berlanjut. Selain itu, 160.000 warga bergabung dengan Tentara Merah di seluruh kota. Batalion-batalion diorganisir dari para pekerja dan bahkan kelompok mahasiswa yang turut menggali parit untuk pertempuran yang akan datang. Pada 7 September, Divisi Motorisasi ke-20 Jerman merebut Schlesselburg, menghalangi akses darat ke Leningrad. Mereka juga memutus jalur yang menghubungkan dengan Moskow dan dengan bantuan Finlandia merebut jalur kereta api menuju Murmansk. Demikianlah dimulailah pengepungan yang akan berlangsung lebih dari 2 tahun. Salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah dengan dampak kemanusiaan yang besar. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang tewas sebagai akibat langsung dari blokade, menjadikannya pembantaian yang dilakukan oleh para penjajah. Ketika Hitler mengonfirmasi bahwa Leningrad benar-benar terisolasi, ia memerintahkan penghancuran total kota tanpa menerima penyerahan. Pada 9 September, Grup Angkatan Darat Utara memulai serangan terakhir dan berhasil maju 11 km dalam 10 hari. Namun, kemajuan menuju pusat kota menjadi semakin lambat dan memakan banyak korban jiwa. Tidak sabar, Hitler mengubah strategi. Alih-alih merebut kota secara paksa, ia memutuskan untuk membuatnya kelaparan. Sementara itu, Grup Angkatan Darat Tengah terhenti karena serangan Soviet yang intens, terutama dalam ofensif Yelnya, di mana Nazi menderita kekalahan taktis besar pertama mereka. Kemenangan ini meningkatkan moral Tentara Merah. Menghadapi kemunduran ini, Hitler memutuskan untuk fokus kembali pada penaklukan Moskow dan memerintahkan Angkatan Darat Panzer ketiga dan keempat untuk meninggalkan pengepungan Leningrad demi memperkuat ofensif menuju ibu kota Soviet. Para pejuang Soviet, banyak di antaranya memiliki keluarga yang terperangkap di Leningrad, tidak akan membiarkan Jerman menang. Tak terhitung tindakan heroik muncul selama tahap perang ini. Salah satu yang paling menonjol dilakukan oleh Emir Lumanov, letnan senior asal Crimea di Tentara Merah. Berkat penguasaan bahasa Jermannya, ia menyusup ke wilayah musuh pada 20 Juli 1941. Berpura-pura menjadi perwira Nazi, ia memeriksa sebuah unit musuh dan berhasil membuat para prajurit menyerahkan senjata mereka untuk diidentifikasi. Setelah dilucuti, ia menangkap seluruh kompi. Karena tidak menemukan perwira dengan informasi yang berguna,
ia memerintahkan eksekusi mereka di depan tembok bata. Tak lama kemudian, Nazi mengepung Leningrad dan Lumanov mengambil alih komando batalion dalam ofensif Yelnya. Selama bulan Agustus tahun 1941, bentrokan di Yelnya sangat sengit. Pada tanggal 11 Agustus, ia menerima perintah untuk maju dengan batalionnya dan mengusir Nazi dari lereng barat. Dalam satu hari, mereka melenyapkan 200 musuh. Saat terus maju, mereka merebut 4 meriam anti-tank dan 2 tank Jerman. Pada tanggal 31 Agustus, batalionnya menghadapi kekurangan amunisi dan makanan yang parah, tetapi terus bertempur. Kalah jumlah, mereka bertempur selama 4 hari hingga memecah pengepungan. Namun, Lumanov gugur dalam pertempuran pada tanggal 5 September 1941. Selama pertempuran, ia berhasil membunuh banyak tentara musuh. Jauh dari pantai Atlantik, di kedalaman hutan Belarusia yang lebat, Soviet mempersiapkan pukulan terakhir terhadap pasukan Jerman. Sementara di Normandia, pada tanggal 6 Juni 1944, sekutu bertempur sengit untuk merebut pantai dan melenyapkan posisi pertahanan musuh. Tentara Merah mengorganisir ofensif besar-besaran yang dirancang untuk meluluhlantakkan pasukan Nazi di timur. Operasi ini dinamai Bagration untuk menghormati Jenderal Rusia Pyotr Bagration yang pernah menghadapi Napoleon. Tujuannya adalah menghancurkan grup Angkatan Darat Tengah Jerman dan mempercepat kejatuhan Reich ketiga. Gagasan ofensif ini muncul dalam konferensi Teheran, di mana Stalin, Churchill, dan Roosevelt sepakat untuk mengkoordinasikan serangan di berbagai front demi melemahkan Jerman. Dengan Wehrmacht mengalihkan pasukan ke Prancis untuk menahan pendaratan sekutu, momen itu dianggap sempurna untuk melancarkan serangan dahsyat di Belarusia. Stalin berencana menembus medan sulit, rawa, sungai, dan hutan lebat untuk mengejutkan pasukan Jerman dan melenyapkan segala kemungkinan perlawanan terorganisir. Tanggal 22 Juni 1944 menjadi Hari H Soviet. Lebih dari 2 juta tentara, didukung lebih dari 5.000 tank dan 7.000 pesawat, maju diam-diam melalui hutan Belarusia dalam manuver penipuan paling rumit selama perang. Dikenal sebagai Maskirovka, strategi ini melibatkan pergerakan konvoi malam tanpa lampu, penerbitan perintah berminggu sebelumnya untuk menghindari deteksi, serta penggunaan gangguan di Ukraina untuk menipu pesawat pengintai musuh. Sekitar 270.000 partisan Soviet turut membantu menabur kekacauan dan melemahkan posisi Jerman sebelum serangan utama. Pada 23 Juni, ofensif dimulai dengan serangkaian serangan terhadap infrastruktur musuh. Meskipun beberapa upaya sabotase digagalkan dan para partisan ditangkap atau dilenyapkan, kemajuan signifikan tetap dicapai. Jalur pasokan, jembatan, dan jaringan kereta api dihancurkan, menyulitkan mobilitas Jerman. Keberhasilan penting adalah pembentukan koridor sepanjang 27 km oleh Brigade Zelezniak yang memungkinkan kemajuan cepat pasukan Soviet. Sementara itu, 34 divisi Jerman, sekitar 800.000 tentara, berada dalam situasi kritis. Setengah dari mereka adalah rekrutan tidak berpengalaman dan personel non-tempur. Dengan persenjataan buruk, kekurangan bahan bakar, dan tanpa bala bantuan, Jerman tahu serangan akan terjadi tetapi tak mengetahui dari arah mana. Tanpa persiapan dan dengan pertahanan yang melemah, Wehrmacht berada di ambang salah satu kekalahan paling telak sepanjang perang. Sejarawan Karl-Heinz Fraser menggambarkan perang di front timur sebagai perang orang miskin, mencerminkan keputusasaan Wehrmacht. Sejak awal ofensif Soviet, garis pertahanan Jerman hancur di 6 sektor berbeda akibat serangan tanpa henti Tentara Merah. Ribuan tentara Jerman terjebak dan menghadapi serangan terus-menerus. Tanpa bala bantuan, perbekalan, atau bahan bakar yang cukup, pertahanan mereka mulai runtuh. Setelah menghancurkan 2 batalion musuh, Soviet menyeberangi sungai Dvina dan bergerak menuju kota strategis Vitebsk.
Namun, staf umum Jerman masih yakin bahwa serangan utama akan datang dari Ukraina. Meski situasi memburuk, Hitler menolak memberi izin mundur. Wehrmacht yang terpecah beroperasi secara terisolasi tanpa koordinasi yang efektif. Sementara itu, Soviet memperketat pengepungan di sekitar Minsk, membuat Jerman tanpa jalan keluar. Kehancuran pasukan Nazi di Belarusia bahkan melebihi kekalahan di Stalingrad. Soviet hanya berharap Jerman memindahkan cadangan dari utara dan selatan untuk menjamin kemenangan mutlak. Sementara Tentara Merah maju di Belarusia. Di Polandia, perlawanan Armia Krajowa memulai pemberontakan Warsawa pada 1 Agustus 1944. Stalin merasa Belarusia aman, mengarahkan ofensifnya ke ibu kota Polandia. Namun, kesalahan strategis mengekspos kendaraan lapis baja Soviet yang bergerak sejajar Sungai Vistula. Memanfaatkan kelemahan itu, Marsekal Walter Model melancarkan serangan balik dengan pasukan lapis baja. Dalam 48 jam, Soviet mengalami kekalahan besar karena kekurangan bahan bakar dan kelelahan, serta gagal mempertahankan momentum. Meskipun Minsk dan Babruisk telah direbut, Stalin memerintahkan penghentian operasi Bagration karena logistik yang tak memungkinkan untuk terus maju. Namun, keberhasilan Jerman itu hanya sementara. Sejak saat itu, Wehrmacht hanya bisa mundur dalam upaya putus asa menahan kemajuan Soviet menuju Berlin. Dalam 58 hari, Reich ketiga kehilangan 350.000 tentara, pukulan telak yang menyegel nasib mereka di front timur. Pasukan Nazi diusir dari Belarusia, Polandia Timur, Latvia Selatan, setengah Lituania, dan Provinsi Galicia di Ukraina. Tentara Merah tidak menghentikan ofensif karena kerugian besar, melainkan karena jalur pasokan yang terlalu panjang. Setelah mengatur ulang kekuatan pada akhir 1944, Soviet kembali mengambil inisiatif dan maju hingga Polandia, dengan Berlin sebagai target akhir. Operasi Bagration bukan hanya menghancurkan grup Angkatan Darat Tengah Jerman, tetapi juga membuka jalan menuju akhir Perang Dunia II di Eropa. Ketika Nazi menginvasi Uni Soviet, mereka tak pernah membayangkan akan menghadapi begitu banyak wanita di Tentara Merah. Bagi banyak dari mereka, fakta sederhana bertempur melawan pejuang wanita adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Sementara pada yang lain membangkitkan dorongan primitif dan gelap. Lebih dari 800.000 wanita bertugas di barisan Soviet selama Perang Dunia Kedua, menonjol dalam berbagai peran tempur. Beberapa yang paling ditakuti adalah pilot pembom penyihir malam dan penembak jitu mematikan seperti Lyudmila Pavlenchenko dan Roza Shanina. Antara tahun 1941 dan 1945, sekitar 2.484 penembak jitu Soviet dikirim ke front, berhasil melenyapkan lebih dari 11.280 musuh. Ketika Jerman melancarkan serangannya terhadap USSR pada tanggal 22 Juni 1941, ribuan wanita berbondong-bondong ke pusat perekrutan untuk mendaftar. Tetapi, sebagian besar ditolak karena tidak memiliki pengalaman militer. Namun, setelah kerugian besar dalam Operasi Barbarossa, kebutuhan akan tentara memaksa perubahan strategi dan wanita mulai menerima lebih banyak kesempatan di front. Komando tinggi Soviet mengizinkan mereka masuk ke berbagai bidang, dari unit medis hingga batalion tempur. Meskipun demikian, lebih dari 50% rekrutan ditugaskan ke bidang kesehatan di dalam tentara. Mereka menjadi 41% dari tenaga medis di garis depan dan seluruh tenaga keperawatan. Wanita-wanita ini melakukan pekerjaan mereka dalam kondisi ekstrem dengan risiko kematian yang konstan. Faktanya, tenaga kesehatan adalah yang kedua terbanyak mengalami korban dalam pertempuran, hanya kalah dari infanteri. Banyak dari mereka diakui sebagai pahlawan Uni Soviet dan setelah perang menerima kasih sayang dan rasa hormat dari komunitas mereka. Namun yang lain menemukan nasib yang jauh lebih tragis. Secara total,
sekitar 6 juta wanita Soviet kehilangan nyawa selama perang, di mana sekitar 2 juta adalah bagian dari perlawanan partisan terhadap pendudukan Nazi. Dalam banyak kesempatan, tentara Jerman tidak pernah melihat wajah orang-orang yang membunuh mereka. Penembak jitu Soviet tidak hanya memiliki bidikan yang luar biasa, tetapi mereka juga tahu cara berkamuflase dengan sempurna dan menunggu saat yang tepat untuk menembak. Lebih dari 2.000 wanita dilatih sebagai penembak jitu dan dikirim ke front paling berbahaya. Tanpa dukungan dekat, mereka menghabiskan waktu berjam-jam tanpa bergerak, tersembunyi di antara semak belukar atau puing-puing, menunggu saat yang tepat untuk menembak musuh. Kasus luar biasa adalah Tanya Baramzina, mantan guru prasekolah yang di front Belarusia melenyapkan 16 tentara musuh sebelum terjun payung di belakang garis Nazi, di mana ia menghabisi 20 lainnya. Selama misi, ia terjebak di parit saat membantu rekan-rekan yang terluka. Melihat 3 tentara Jerman pertama mendekat, ia melepaskan tembakan dengan senapan mesinnya dan menembak mereka di tempat. Lebih banyak musuh datang, tetapi ia terus menembak hingga kehabisan peluru. Tanpa amunisi dan tanpa cara untuk melarikan diri, ia dikepung. 2 tentara Nazi berhasil masuk ke parit dan setelah memukulinya dengan brutal, menyeretnya dengan rambut. Kemudian mereka mulai menyiksanya tanpa ampun, menusuknya dengan bayonet, sambil ia berteriak bahwa mereka akan membayar kejahatan mereka. Salah satu tentara memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Ia menggunakan senapan anti-tank yang dirancang untuk menembus baja dan menembaknya dari jarak dekat. Ketika rekan-rekannya menemukan tubuhnya saat fajar, tubuhnya sama sekali tidak dapat dikenali. Ketika tentara Jerman maju ke Uni Soviet, perlawanan muncul di banyak kota dan desa. Pria dan wanita mengorganisir diri untuk melawan musuh. Di antaranya, banyak wanita melihat perjuangan bawah tanah sebagai kesempatan untuk membela tanah air mereka, karena tentara merah tidak mudah menerima mereka di barisannya. Beberapa pejuang paling berani dan menonjol adalah para pemuda yang menandai sejarah dengan pengorbanan mereka. Pada bulan Oktober tahun 1941, seorang mahasiswi Moskow berusia 18 tahun, Zoya Kosmodemyanskaya, bergabung dengan kelompok partisan. Bersama rekan-rekannya, ia menyusup ke wilayah pendudukan, tempat mereka menyabotase kemajuan Jerman dengan menghancurkan jalur komunikasi dan menanam bahan peledak di jalan-jalan. Pada tanggal 27 November tahun itu, Kosmodemyanskaya menerima misi untuk membakar desa Petryshevo, tempat resimen kavaleri Jerman ditempatkan. Ditemani oleh Boris Krainov dan Vasily Klubkov, ia membakar 3 rumah sebelum mencoba membakar yang keempat. Pada saat itu, ia ditangkap saat beroperasi sendirian. Setelah penangkapannya, ia menjalani interogasi brutal. Ia dilucuti pakaiannya, dipukuli tanpa ampun, dan disiksa dengan 200 cambukan. Selain itu, beberapa bagian tubuhnya dibakar dengan besi panas. Meskipun menderita, ia menolak untuk mengkhianati rekan-rekannya. Keesokan harinya, ia dibawa ke alun-alun desa dengan papan bertuliskan "pembakar" di lehernya. Di sana, di hadapan penduduk setempat, Nazi menggantungnya. Tubuhnya dibiarkan tergantung sebagai peringatan. Pada tanggal 16 Februari tahun 1942, ia menjadi wanita pertama yang menerima gelar pahlawan Uni Soviet. Namun, Kosmodemyanskaya bukanlah yang termuda menerima penghargaan ini. Kehormatan itu diperoleh Zinaida Portnova, seorang pejuang Belarusia berusia 16 tahun. Pada tahun 1942, Portnova bergabung dengan perlawanan lokal dan mulai menyebarkan pamflet Soviet, menyembunyikan senjata untuk para prajurit, dan menyampaikan informasi tentang pergerakan Jerman. Seiring waktu, ia belajar menggunakan bahan peledak dan senjata api. Berpartisipasi dalam serangan terhadap fasilitas musuh seperti pembangkit listrik
pabrik batu bata, dan depot gas. Diperkirakan, tindakannya menyebabkan kematian lebih dari 100 tentara Nazi. Pada tahun 1943, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu dapur di kota Obol. Pada bulan Agustus, ia meracuni makanan yang ditujukan untuk garnisun Jerman. Ketika diinterogasi, ia menyangkal keterlibatan apapun dan mencicipi makanan di depan Nazi untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Karena efek racun membutuhkan waktu untuk muncul, mereka berhasil menipunya dan membiarkannya pergi. Kemudian ia menderita ketidaknyamanan dan muntah yang hebat, tetapi berhasil selamat setelah minum whey. Ketika ia tidak kembali ke tempat kerjanya, Jerman menjadi curiga dan mulai mencarinya. Namun mereka tidak berhasil menangkapnya. Hingga Januari tahun 1944, Gestapo membawanya ke desa Goriani untuk diinterogasi. Penangkapnya yang mengira ia tidak berdaya terlalu percaya diri. Dalam kelengahan, gadis itu mengambil pistolnya dan menembaknya. Kemudian, ketika dua tentara tiba karena mendengar tembakan, ia juga menembak mereka sebelum mencoba melarikan diri. Ia berlari ke hutan, tetapi tertangkap di dekat sungai. Setelah ditangkap, ia mengalami penyiksaan brutal sebelum dibunuh. Ia belum genap 18 tahun ketika ia kehilangan nyawanya. Pada tahun 1958, ia secara anumerta dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet. Saat ini di Minsk berdiri sebuah monumen untuk mengenangnya dan beberapa organisasi pemuda menyandang namanya. Meskipun Jerman tidak mengirim wanita untuk bertempur secara langsung, ketika perang dimulai pada tahun 1939, sekitar 140.000 wanita terkait dengan angkatan bersenjata. Dari kelompok ini, 50.000 melakukan fungsi administratif, sementara 90.000 adalah pembantu. Seiring berjalannya waktu, angka itu tumbuh hingga mencapai 300.000 pada tahun 1944. Tanggung jawab mereka di dalam tentara terus bertambah dan kehadiran mereka tidak terbatas hanya pada wilayah Jerman. Banyak yang ditempatkan di pemerintahan umum, serta di Belarusia, negara-negara Baltik, Prancis yang diduduki, Yugoslavia, dan Yunani. Di antara mereka sekitar 8.000 bertanggung jawab atas komunikasi dan sekitar 12.500 bertugas sebagai asisten di medan perang. Di sisi lain, sekitar 130.000 wanita adalah bagian dari LF, terutama dalam tugas administratif dan pembantu. Namun seiring waktu beberapa ditugaskan untuk mengoperasikan baterai anti pesawat. Mengingat konteks ini, jarang ditemukan wanita di garis depan, apalagi ditangkap sebagai tawanan. Tetapi, ketika situasi Reich ketiga menjadi semakin putus asa, senjata dibagikan kepada wanita untuk membela diri. Pada hari-hari terakhir perang, Hitler mencabut pendiriannya sebelumnya tentang partisipasi wanita dalam pertempuran dan menyetujui pembentukan batalion yang terdiri secara eksklusif dari wanita, berharap ini akan mempengaruhi moral tentara secara positif. Ada juga sejumlah besar wanita yang tergabung dalam Palang Merah Jerman yang karena terkait dengan angkatan bersenjata dilindungi oleh Konvensi Genewa. Sejak awal konflik ditetapkan bahwa tidak ada wanita yang bertugas boleh jatuh ke tangan musuh. Untuk alasan ini, keamanan anggota-anggota ini menjadi tanggung jawab komandan setempat yang harus menjamin perlindungan mereka dalam bahaya. Pada tanggal 30 September 1944, di tengah meningkatnya ancaman penangkapan, perintah dikeluarkan untuk menarik korban kekalahan nasib wanita Jerman di akhir perang. Meskipun Jerman tidak mengirim wanita untuk bertempur secara langsung, ketika perang dimulai pada tahun 1939, sekitar 140.000 wanita terkait dengan angkatan bersenjata. Dari kelompok ini, 50.000 melakukan fungsi administratif, sementara 90.000 adalah pembantu. Seiring berjalannya waktu, angka itu tumbuh hingga mencapai 200.000 pada tahun 1945.
Tanggung jawab mereka di dalam tentara terus bertambah dan kehadiran mereka tidak terbatas hanya pada wilayah Jerman. Banyak yang ditempatkan di pemerintahan umum serta di Belarusia, negara-negara Baltik, Prancis yang diduduki, Yugoslavia, dan Yunani. Di antara mereka, sekitar 8.000 bertanggung jawab atas komunikasi dan sekitar 12.500 bertugas sebagai asisten di medan perang. Di sisi lain, sekitar 130.000 wanita adalah bagian dari Luftwaffe, terutama dalam tugas administratif dan pembantu. Namun, seiring waktu beberapa ditugaskan untuk mengoperasikan baterai anti pesawat. Mengingat konteks ini, jarang ditemukan wanita di garis depan, apalagi ditangkap sebagai tawanan. Tetapi, ketika situasi Reich ketiga menjadi semakin putus asa, senjata dibagikan kepada wanita untuk membela diri. Pada hari-hari terakhir perang, Hitler mencabut pendiriannya sebelumnya tentang partisipasi wanita dalam pertempuran dan menyetujui pembentukan batalion yang terdiri secara eksklusif dari wanita, berharap ini akan mempengaruhi moral tentara secara positif. Ada juga sejumlah besar wanita yang tergabung dalam Palang Merah Jerman yang karena terkait dengan angkatan bersenjata dilindungi oleh Konvensi Genewa. Sejak awal konflik ditetapkan bahwa tidak ada wanita yang bertugas boleh jatuh ke tangan musuh. Untuk alasan ini, keamanan anggota-anggota ini menjadi tanggung jawab komandan setempat yang harus menjamin perlindungan mereka dalam bahaya. Ketika pasukan Hitler melancarkan serangan mereka terhadap Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941, sudah ada mekanisme untuk menangani mereka yang ditangkap dalam pertempuran. Itu adalah Gulag, jaringan kamp interniran di mana pihak berwenang memiliki pengalaman dalam interogasi dan administrasi tahanan. Saat operasi Barbarossa dimulai, USSR memiliki 8 pusat yang ditujukan untuk tahanan perang, beberapa khusus untuk perwira dan yang lain dengan kondisi yang lebih parah. Untuk menghadapi kedatangan tentara Jerman yang tak terhindarkan, 30 fasilitas didirikan dengan tergesa-gesa di Ukraina dan Karelia. Namun, karena kemajuan pesat Wehrmacht, hanya 19 yang tetap di bawah kendali Soviet setelah 1 bulan pertempuran. Pada tahap awal konflik, jumlah orang Jerman di tangan tentara merah rendah karena pasukan Soviet terus-menerus mundur. Studi Jerman yang dilakukan setelah perang menunjukkan bahwa pada akhir tahun 1941, sekitar 30.000 tentara telah ditangkap. Di antara mereka tidak hanya orang Jerman, tetapi juga orang Bulgaria, Rumania, dan Italia. Kurangnya perawatan medis meningkatkan mortalitas di kamp. Begitu pula kebencian tentara Soviet dan penduduk setempat yang menghalangi setiap isyarat belas kasihan atau pembagian makanan tambahan. Bukan hanya Soviet yang membenci Jerman, orang Rumania juga menunjukkan kebencian yang mendalam terhadap perwira Wehrmacht. Ribuan tentara Rumania dipaksa oleh Nazi untuk bertempur di Stalingrad dan titik-titik lain di front timur. Ketika mereka ditangkap pada tahun 1942, USSR tidak membuat perbedaan antara mereka dan militer Jerman. Namun, orang Rumania tidak melupakan perlakuan yang mereka terima. Selama pemindahan ke kamp tahanan saat melintasi Volga, beberapa orang memanfaatkan kesempatan untuk melemparkan perwira Jerman yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka ke air, menyebabkan banyak yang tewas di sungai. Pada musim semi tahun 1943, pihak berwenang Soviet memberlakukan pendaftaran terperinci para tahanan dan mulai memindahkan mereka ke kamp-kamp permanen yang terletak di Uzbekistan, Astrakhan, dan Karaganda. Perjalanan dilakukan dengan kereta api yang penuh sesak dalam perjalanan yang bisa berlangsung berminggu-minggu dalam kondisi tidak manusiawi. Kekurangan air dan makanan ditambah dengan kepadatan gerbong yang berlebihan menyebabkan dari 30.000 orang pertama yang diangkut, hanya setengahnya yang tiba dalam keadaan hidup. Tak lama setelahnya,
Pravda telah menerbitkan pidato Stalin yang dibaca oleh jutaan orang, di mana ia memerintahkan untuk memusnahkan setiap tentara Jerman. Musuh menentang pemimpin tertinggi membawa hukuman mati, tetapi mereka juga dapat diadili jika mengabaikan Konvensi Genewa. Menghadapi dilema ini, pasukan Tentara Merah dan agen polisi rahasia memilih untuk mengabaikan, membiarkan para tahanan mati secara perlahan dan menyakitkan. Tentara Merah meraih kemenangan yang menentukan pada tahun 1944, menangkap 700.000 pejuang Blok Poros hanya pada tahun itu, terutama pada paruh kedua. Kam-kam interniran kekurangan ruang yang cukup, makanan, persediaan medis, pakaian, dan sarana transportasi. Krisis ini diperparah ketika setelah ditangkap, para tahanan dilucuti harta benda dan pakaian mereka. Ribuan meninggal dalam beberapa bulan pertama tahun itu karena suhu rendah, kekurangan gizi, masalah kardiovaskular, dan wabah tifus. Situasi ini berlanjut hingga tahun 1945 dengan runtuhnya Reich ketiga dan menyerahnya lebih banyak tentara Jerman dan sekutu. Uni Soviet tidak menunjukkan urgensi dalam memperbaiki kondisi penahanan atau pemindahan para tahanan. Antara tanggal 1 Januari dan 13 Mei tahun 1945, pasukan Soviet menangkap sekitar 2,5 juta tahanan di berbagai front. 3 tahun kemudian, hanya 33% dari mereka yang masih hidup. Angkatan Darat Jerman ditugaskan ke front timur pada tahun 1941. Ia berpartisipasi dalam pertempuran di Crimea, Sevastopol, Leningrad, dan Kantong Kurlandia. Di wilayah terakhir inilah, seluruh unitnya jatuh ke tangan Soviet pada tanggal 8 Mei 1945. Bertahun-tahun kemudian, kisahnya terungkap dengan publikasi memoarnya pada tahun 2000, di mana ia merinci dengan gamblang peristiwa yang dialami di front timur dan perlakuan yang diterima dari tentara Soviet. Pertemuan pertama dengan para penawannya berlangsung dengan kasar. Lencana dan medali dicabut tanpa ampun dari seragam mereka. Berbaris dengan tangan terangkat, para tentara melihat jam tangan dan cincin mereka dirampas. Kemudian, para tahanan dipaksa berjalan selama 3 hari tanpa makanan yang membuat mereka memakan rumput dan kulit pohon untuk mengurangi rasa lapar. Setelah waktu itu, ransum pertama mereka terdiri dari kaldu kubis yang encer. Setelah itu mereka dipindahkan ke kamp tahanan di Sloka, Latvia. Tempat mereka dikunjungi oleh anggota organisasi anti-fasis bernama Komite Nasional Perwira Jerman yang terkait dengan Komite Nasional untuk Jerman Bebas. Kelompok ini terdiri dari desertir dan komunis Jerman yang diasingkan di Uni Soviet. Mereka mencoba meyakinkan para tawanan tentang manfaat komunisme, memastikan bahwa mereka akan mengirim surat kepada keluarga mereka. Namun, mereka tidak pernah menepati janji mereka, karena itu adalah tipuan untuk mendapatkan informasi. Kemudian, para penjaga menyuruh para tahanan menanggalkan pakaian untuk memeriksa tubuh mereka mencari tato SS. Karena memiliki tato itu berarti hukuman yang pasti. Meskipun Biderman tidak menyaksikan eksekusi, ia memperhatikan bahwa mereka yang memiliki tanda ini dipisahkan dari kelompok dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Diyakini bahwa mereka dibunuh di kamp. Pada bulan Juli, kamp itu dibongkar dan para tawanan dibagi-bagi ke berbagai kemerja. Di sana, Biderman menemukan tahanan Jerman yang ditangkap pada tahun 1944 dan terkejut melihat kondisi mereka yang memburuk. Ia menggambarkan mereka sebagai bayangan manusia dengan tengkorak yang dicukur, wajah cekung, dan tatapan kosong. Kulit mereka berwarna abu-abu. Mereka berjalan dengan susah payah menggunakan bakiak kayu yang rapuh dan mengenakan pakaian compang-camping. Meskipun telah ditawan kurang dari setahun, bagi Biderman, penampilan mereka mencerminkan nasib tanpa harapan. Pada tanggal 7 November,
para penjaga Soviet memberitahu Biderman dan rekan-rekannya bahwa Wehrmacht sudah tidak ada lagi. Pangkat militer telah dihapuskan dan mulai saat itu mereka harus bekerja untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh fasis di Uni Soviet. Tidak ada catatan pasti tentang berapa banyak tahanan yang jatuh ke tangan Soviet selama perang. Angka-angka yang dilaporkan oleh Jerman dan USSR menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga sulit untuk mendapatkan jumlah yang tepat. Namun, perkiraan menunjukkan bahwa total tahanan mungkin melebihi 1 juta. Banyak tentara Jerman di bawah tahanan Soviet, termasuk Biderman, dibebaskan secara bertahap pada tahun 1948. Selama menjadi tahanan, ia dipindahkan melalui berbagai kamp dari Latvia hingga Siberia dan kemudian ke pusat kerja paksa di Gagrilovo di wilayah Kaukasus. Suatu hari ia dan 50 tahanan lainnya dikumpulkan dan dinaikkan ke kereta tanpa ada yang memberitahu mereka tentang tujuan mereka. Awalnya mereka mengira hanya dipindahkan ke kamp lain, tetapi ketika menyadari bahwa arah perjalanan membawa mereka ke barat, mereka mulai berharap. Setelah sekitar 7 hari perjalanan, mereka tiba di stasiun terakhir di Frankfurt dekat Oder. Saat turun dari kereta, mereka diperintahkan untuk berbaris dan meletakkan semua barang milik mereka di tanah. Perwakilan dari otoritas Jerman dan sekutu memeriksa dengan teliti barang-barang setiap tahanan. Biderman lolos dari pemeriksaan tanpa masalah, tetapi seorang letnan yang berdiri di sampingnya membawa kotak kayu yang tertutup rapat. Salah satu perwira yang bertugas memeriksa memecah segel dan menemukan salib besi di dalamnya. Akibatnya, letnan itu dikirim kembali ke kereta dan dipindahkan ke tempat lain. Ia tidak kembali menginjakkan kaki di tanah Jerman hingga bertahun-tahun kemudian. Karena tingkat kehancuran yang ditinggalkan Nazi Jerman di tanah Soviet, pemulihan negara diperkirakan akan berlangsung lama. Stalin telah menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa setelah menyerahnya blok poros, para tahanan dari negara musuh manapun akan menghadapi bertahun-tahun kerja paksa tanpa kecuali. Partisipasi orang-orang ini dalam ekonomi Soviet telah disebutkan dalam komunikasi resmi Moskow setidaknya 2 tahun sebelumnya. Selama konferensi di Teheran pada akhir tahun 1943, Stalin menyatakan bahwa ia akan membutuhkan 4 juta tahanan sebagai tenaga kerja selama periode yang panjang. Pada musim panas tahun 1944, angka itu meningkat menjadi 5 juta selama setidaknya 1 dekade. Permintaan yang ia ulangi dalam pertemuan dengan para pemimpin sekutu lainnya. Pada tanggal 16 Desember 1944, perintah umum dikeluarkan yang menetapkan bahwa semua pria Jerman antara usia 17 dan 45 tahun, serta semua wanita berusia 18 hingga 670, 30 tahun di zona Eropa Tenggara yang direbut kembali dari blok poros dan dalam kondisi untuk bekerja akan dideportasi ke Uni Soviet. Hanya dalam 8 minggu, 110.000 orang dipilih dan diangkut, dan 100.000 lainnya dari Jerman yang diduduki ditambahkan ke deportasi ini dalam beberapa bulan pertama tahun 1945. Nasib serupa menanti para tahanan perang Jerman yang ditangkap oleh pasukan Soviet. Hanya 100.000 ibu yang dibebaskan karena alasan kesehatan, usia, atau usia yang sangat muda. Sisanya dikelompokkan di sekitar 60 kamp konsentrasi di Polandia dan Jerman Timur sebelum dipindahkan ke USSR. Sebuah proses yang berakhir pada bulan Oktober tahun 1945. Selain itu, banyak tahanan dikirim ke lokasi strategis di wilayah lain di mana sumber daya alam sangat penting, seperti di Jakimov, Cekoslovakia, di mana mereka dipaksa untuk menambang uranium untuk industri nuklir Soviet. Awalnya, Stalin mengindikasikan bahwa para tahanan akan ditahan hingga rekonstruksi selesai
sebuah periode yang ia sendiri perkirakan 15 tahun. Namun, dalam praktiknya, USSR mulai membebaskan sebagian besar tawanan blok poros antara Mei 1945 dan akhir 1949 yang masih merupakan jangka waktu yang jauh lebih lama daripada sekutu lainnya. Sebagian besar yang dibebaskan adalah orang tua, sakit, atau tidak mampu bekerja. Pada tanggal 6 Juni 1945 ditetapkan bahwa setiap repatriasi di masa depan memerlukan persetujuan Politbiro dan memenuhi kriteria khusus. Saat itu, polisi rahasia telah mencatat 225.000 tentara Jerman dan Austria yang dirawat di rumah sakit atau kamp konsentrasi yang tidak dapat melakukan kerja paksa. Namun, para perwira dikecualikan dari manfaat ini dan tetap ditahan. Pada bulan Agustus, total 708.050 tahanan diidentifikasi layak untuk dibebaskan. Di antaranya, 412.000 adalah orang Jerman. Sekali lagi, dengan syarat bahwa mereka tidak mampu melakukan pekerjaan. Tetapi apa yang terjadi dengan sisanya? Sementara Soviet ingin menyingkirkan tahanan yang dianggap tidak berguna untuk pekerjaan, mereka juga berusaha mencegah pembebasan mereka yang diidentifikasi sebagai oposisi ideologis. Setiap individu dengan kemungkinan kecenderungan anti-Soviet harus tetap ditahan dengan alasan yang dapat dipercaya. Dengan tujuan mengoptimalkan kapasitas kerja para tahanan, Sergei Kruglov dalam perannya sebagai pemimpin Kementerian Pembangunan menyarankan program yang memungkinkan repatriasi 150.000 orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan fisik. Selain itu, ia mengusulkan peningkatan 10% dalam pemberian makan kepada sisanya dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas. Kesaksian orang Jerman tentang masa tahanan mereka menggambarkan suasana kekurangan yang mendominasi 2.500 kamp di wilayah Soviet. Namun mereka juga menunjukkan bahwa krisis ini tidak terbatas pada para tahanan, tetapi juga mempengaruhi penduduk sipil di sekitarnya. Negara itu menghadapi kekurangan makanan yang meluas karena perang telah menghancurkan kapasitas produksinya. Di antara penyakit yang paling umum di Sentri, sering terjadi yang semakin memperburuk kondisi para tahanan. Kisah-kisah para tahanan merinci bagaimana kelaparan membentuk perilaku mereka. Mereka menimbun makanan kapanpun mereka bisa. Menghindari makan produk tertentu meskipun dalam keputusasaan dan mengembangkan metode untuk mencuri atau menukar makanan di dalam kamp. Kebutuhan ekstrem juga terwujud dalam lambatnya mereka melakukan aktivitas apapun. Kerinduan untuk melarikan diri dari kenyataan itu mendorong beberapa tahanan untuk melukai diri sendiri ketika mereka mengetahui bahwa orang sakit dan mereka yang tidak dapat bekerja dikirim kembali. Beberapa sampai pada ekstrem mutilasi, memotong jari, atau merusak mata dengan maksud untuk kehilangan penglihatan. Yang lain memilih taktik yang kurang jelas seperti menelan sejumlah besar garam untuk menyebabkan pembengkakan dan menunjukkan penyakit parah. Diyakini bahwa beberapa berhasil mencapai tujuan mereka dan dipulangkan, meskipun banyak yang akhirnya kehilangan nyawa dalam upaya tersebut. Seiring berjalannya perang, konflik menjadi semakin kejam dan balas dendam menjadi faktor penentu nasib ribuan tentara Jerman. Pada tahun 1944, Wehrmacht berada di ambang kehancuran. Operasi Bagration dengan lebih dari 350.000 korban Jerman adalah pukulan terakhir yang menandai awal akhir Reich ketiga di timur. Serangan Soviet tidak hanya menghancurkan seluruh divisi, tetapi juga mengubah tentara Jerman menjadi mangsa keputusasaan tanpa perbekalan atau kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, bagi banyak orang, kematian dalam pertempuran akan menjadi nasib yang lebih berbelas kasih. Para tahanan yang ditangkap dikirim ke kamp-kamp kerja paksa, tempat dingin, kelaparan, dan penyakit menghabisi ratusan ribu nyawa. Kekejaman tidak hanya dilakukan oleh tentara merah, penembak jitu, partisan, dan warga sipil berpartisipasi
dalam eksekusi kilat. Bagi sedikit yang berhasil kembali ke rumah, perang tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka diwarnai oleh kengerian pengalaman mereka. Musim dingin tahun 1945 menandai berakhirnya perang di front timur. Tetapi konsekuensi kekerasan dan penderitaan bertahan selama beberapa dekade.